Bab 51. Kita bisa menikah, tapi jangan salahkanku jika aku membawa wanita lain ke kamar kita. Jangan marah, Aruna melengkungkan senyumannya. Aku nggak marah. Dari mananya aku marah? Randy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Perubahan sikap Aruna yang tiba-tiba jadi pendiam membuatnya bingung. Tadi mulutnya kelepasan, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Tapi, memang itu yang dia idamkan selama ini. Dia ingin menjadikan Aruna istrinya. Maaf, tadi aku kelepasan, katanya lagi. Dan mereka benar-benar canggung. Aruna melengkungkan senyuman. Kamu suka aku? Ditodong dengan pertanyaan seperti itu semakin membuat Randy semakin salah tingkah. Randy menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Aruna kembali tersenyum. Aku udah suka dengan seseorang, Ren. Sebaiknya kamu dengan wanita yang bisa membalas cintamu. Aruna menepuk pundak Randy, lalu beranjak menjauh dari pria itu. Siapa dia, pria yang waktu itu, pria yang kasar sama kamu? Aruna membalikkan tubuhnya, lalu mengangguk. Setelahnya dia benar-benar meninggalkan pria yang masih tercenung mendengar jawaban Aruna. Aruna kembali ke base camp, mengambil ponsel yang sudah lebih dari 2 hari tidak dia aktifkan. Lama Aruna membiarkan ponselnya menyala, semua chat dari ketiga sahabatnya dan dari Jesse yang begitu khawatir dengannya. Aruna membuka room chat dengan Neo, tidak ada satupun chat dari pria itu. Aruna kembali tersenyum. Udah jelaskan, tapi masih ngarep juga dicinta Mas Neo. Una, udah nggak waras, gerutunya seorang diri. Aruna menyimpan kembali ponselnya tanpa membalas satupun chat. Ponselnya kembali bergetar. Mamanya kembali menelpon. Dengan buru-buru Aruna langsung mengangkat panggilan itu. Astaga Una, mama kangen banget sama kamu. Kamu tuh, ya, nggak angkat-angkat telepon mama, chat mama juga nggak dibalas. Kamu baik-baik aja kan, sayang? Aruna tergelak. Ma, aku mau jawab yang mana satu? Banyak banget, kikiknya. Kamu ini. Ya udah gak usah dijawab. Mama ada info penting buat kamu, sayang. Biar saat kamu pulang, kamu nggak sok. Aruna mengerutkan keningnya. Setelahnya Jesse berbicara berbisik-bisik. Jadi di rumah da Oma? Tanya Aruna. Iya, sayang. Sama perempuan yang mau dijodohkan dengan Neo, jelas mama nggak setuju, mama udah punya kamu. Lagian nama kurang suka dengan dia, sok gitu. Nggak kayak kamu, katanya lagi dengan masih berbisik-bisik. Mas Noe suka sama dia, nggak? Neo udah 2 malam nggak pulang, dan ini baru pulang diancam sama Oma. Kamu pulang kabari mama, ya, biar mama jemput. Aruna bergidik, jika mamanya saja takut seperti itu dan Noe takut dengan ancaman omanya, bagaimana nasibnya setelah ini? Bisa-bisa dia tidak bisa bernapas di depan wanita itu. Lama Aruna terdiam, hingga Jesse kembali memanggil namanya. Kamu masih di sana, nak? Ma masih, ma. Ma, panggilnya. Apa, sayang? Apa selama Oma di rumah, aku balik ke rumahku aja? Ya, aku takut. Di seberang sana, Jesse menggelengkan kepalanya. Jangan, ada mama, kamu nggak perlu khawatir. Aruna mengempuskan napas. Selain menghindar dari Oma, dia juga mau menghindar dari Neo. Mana mungkin dia bisa sekamar dengan pria yang terus melayangkan ucapan kasar. Dia punya hati dan perasaan. 1 kali 2 kali masih bisa dia tahan, tapi jika terus-menerus dia juga tidak tahan. Bagaimanapun Aruna juga seorang manusia. Ma, udah dulu, ya, pamitnya lalu mematikan sambungan itu. Asteris, mama manggil kamu, kata Mario saat memasuki kamar. Sejak kedatangan mamanya, istrinya lebih sering di kamar. Bukan karena Jesse tidak suka dengan mertuanya, tapi telinganya tidak tahan saat menghadapi mertuanya yang tak henti-henti mengomel dari pagi ke malam. Neo masih di luar, Mario mengangguk. Maaf, ya, sayang. Jesse melengkungkan senyuman. Jangan khawatir. Jesse bergabung dengan Noe yang tengah diomelin mertuanya.
Dari menana saja kamu, bisa urus anak gak sih? Masa udah 2 hari Neo nggak pulang kalian sebagai orang tua nggak ada tindakan? Gimana sih? Begini kalian mendidik anak, keluarga Pratama itu banyak aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Jangan lupakan norma-norma, Pak. Jesse mengangguk. Dia memang pernah membaca satu buku yang berisi norma-norma yang ditulis dengan tulisan tangan. Buku itu sudah berusia puluh tahun, dan semua keluarga harus menerapkannya. Sayangnya Jesse hanya membaca sedikit dan selebihnya dia mendidik Neo berdasarkan ilmu yang dia dapat dari bangku kuliah, juga kelas-kelas parenting yang menurutnya lebih sesuai daripada menerapkan ajaran turun-temurun itu. Kapan wanita itu pulang? Tanyanya dengan suara meninggi. 2 hari lagi, Ma, namanya Aruna Meidita, jelas Jesse. Persetan dengan namanya, aku mau jumpa dengannya. Setelah itu kita langsungkan pernikahan Neo dengan Leonie. Neo melotot. Menikah lagi, dipaksa lagi, Neo menggeleng. Untuk urusan asmara aku nggak akan pernah setuju dengan permintaan Oma. Kamu melawan Oma, Leonie yang sedari duduk hanya menatap ke arah Noe, sedangkan Neo tak sekalipun menatapnya. Oma mau wanita kesayangan Oma ini menderita, tanya Neo. Apa maksud kamu? Aku nikahi Leonie, tapi aku tidak akan pernah sentuh dia, dan aku akan bawa wanita lain tidur di kamarku. Apa dia siap? Maria meradang, emosinya memuncak. Kamu benar-benar. Neo menyunggingkan senyumannya, lalu menatap Leonie. Kamu terima? Wanita itu menunduk. Nggak mau kan? Tanya Neo sarkas. Kalau Oma mau wanita kesayangan Oma ini menderita, silakan kasih ke aku, tapi kalau Oma nggak mau, silakan carikan pria lain. Dan aku udah menyukai satu wanita. Jangan ganggu masalah asmaraku lagi. Siapa yang kamu suka? Aruna itu. Noe mengangkat bahunya dengan cuek. Siapapun itu hanya ada di dalam sini. Noe menunjuk dadanya. Setelahnya Neo beranjak dari duduknya kembali ke kamarnya. Tidak peduli apa yang akan omanya lakukan setelah ini. Toh kamarnya kedap suara, dia juga tidak bisa mendengar suara dari luar kamarnya. Neo mau menenangkan tubuhnya. Saat memasuki kamar itu, ada sesuatu yang hilang yang Neo rindukan. Ocehan, pertengkaran dan aroma tubuh Aruna yang diam-diam membuatnya candu. Neo merebahkan tubuhnya di atas kasur. Merentangkan tangannya. Seperti nyata Aruna menaruh kepalanya di atas lengan Neo. Pria itu menoleh. Hanya bayangan semu. Dia lagi apa sih? Neo mengambil ponsel dan membuka room chat mereka. Neo mengetik beberapa tulisan lalu menghapusnya. Begitu seterusnya, hingga sebuah emotikon terkirim dan membuat Noe melemparkan ponselnya ke sembarang tempat. Neo Pandu, emotikon Lovell, sial, udah terkirim pula, makinya. Neo buru-buru mengambil ponselnya lalu menarik pesan itu. Sayangnya di seberang sana Aruna sudah membaca dan sedang mengetik sesuatu dengan durasi yang cukup lama. Lama Neo menantinya sampai chat itu masuk seutuhnya. Kening Noe berkerut saat membaca chat Aruna. Istri kecil, aku udah baca, kalau mau bilang salah kirim aku percaya kok. Aku masih ingat ultimatum kamu, Mas, kita memang tidak selevel. Aku cukup sadar diri kok. Emotikon ketawa, bersambung.